Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup yang sangat berkesan untuk jadi pelajaran pada waktu menghadapi suami operasi jantung bypass. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2018. Sebetulnya suami sudah di ring pada tahun 2001. Sekitar tahun 2010, waktu treadmill harusnya diperiksa lebih dalam. Tapi karena takut di kateter, cari alternatif lain biar tidak operasi. Lewat medis juga, karena yang menganjurkan dokter jantung juga. Suami saya mengikuti metode laser. Waktu tahun 2017 bulan Desember, suami menjalani ring di Rumah Sakit Harapan Kita. Ternyata gagal karena kondisinya sudah ada penyempitan 99,9%. Tadinya mau operasi bypass di bulan Januari 2018. Tapi harus di rumah sakit lain karena harus ada alat bantu yang tidak ada di Rumah Sakit Harapan Kita. Dan dokternya mencari tim untuk operasinya di rumah sakit lain selain Harapan Kita. Ternyata sepertinya dokter tersebut tidak berhasil membentuk tim. Akhirnya disarankan untuk memakai alat baru yang baru datang dari Amerika, namanya EECP. Suami merasa senang karena tidak operasi. Akhirnya suami mengikuti program EECP milik dokter tersebut. Ternyata pada bulan Juli tahun 2018, suami semakin merasa sakit dadanya. Pernah sewaktu kami di rumah di Bandung, suami mendapat serangan jantung. Langsung saya telepon dokter yang di Jakarta, yang biasa menangani suami. Langsung disuruh minum obat 3 macam dengan dosis 3 kali lipat. Dan langsung menuju Jakarta. Sesampai di Jakarta, langsung melaksanakan program EECP. Di tengah melaksanakan program, suami sudah tidak kuat. Jadi langsung berhenti untuk dilanjutkan besoknya lagi. Besoknya suami melaksanakan EECP sendiri. Karena saya ke Bandung dengan anak saya Adi dan Timi. Di perjalanan saya menceritakan bahwa bapaknya sebetulnya sakit jantung yang selama ini anak-anak tidak ada yang tahu. Saya minta saran kepada anak-anak di mana sebaiknya berobat. Sebetulnya kami sudah berobat ke Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Abdi Waluyo di Jakarta, dan kalau di Bandung di Rumah Sakit Boromeus. Saya tanya kepada Adi, di mana biasanya orang-orang BI berobat jantung. Anak saya bilang di Rumah Sakit Jantung Jakarta di Matraman. Saya setuju untuk mencoba membujuk suami untuk periksa di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Semua data-data pengobatan selama ini dibawa Adi untuk diberikan kepada dokter yang mau memeriksa suami. Rencana hari Seninnya. Hari Senin ditunggu dokter jam 7 pagi. Ternyata setelah dokter memeriksa data dan keadaan suami, langsung dijadwalkan
untuk operasi bypass. Sudah tidak boleh pulang lagi karena membahayakan. Bisa sewaktu-waktu serangan. Apalagi ini sudah 6 bulan yang lalu dalam keadaan penyempitan 99,9%. Kok dokternya berani melepas suami? Tadinya suami masih takut, belum mau dioperasi. Pasrah saja kepada nasib katanya. Untuk meyakinkan suami, saya tanya kepada dokternya, dokter mengoperasi paling tua umur berapa? Baru-baru ini saya mengoperasi umur 82 tahun dan sekarang masih sehat. Sedang suami usianya 72 tahun. Jangan takut, Pak. Sekarang alatnya sudah canggih. Baru datang lagi alat baru. Saya tanya, kira-kira berapa persen, Dok, kemungkinannya? Dokter bilang 90%. Saya juga terkejut. Biasanya semua dokter jaminannya 50-50. Apalagi suami sudah usia di atas 70 tahun. Akhirnya suami bisa diyakinkan dokter untuk operasi bypass. Awalnya suami dijadwalkan operasi urutan kedua. Sekitar jam 4 pagi suami mendapat serangan. Langsung dibawa ke ruang ICU, langsung persiapan untuk operasi pertama. Setelah operasi, 1 hari kemudian, masih di ruang ICU. Sewaktu saya menengok, saya pegang kakinya. Ternyata yang satu hangat, satunya lagi dingin. Saya panggil dokter, kenapa bisa beda? Akhirnya setelah diperiksa oleh tim dokter, ternyata ada penyumbatan di paha sebelah kiri yang harus segera ditangani. Kalau tidak, bisa membusuk, diamputasi. Kalau tidak segera diambil tindakan. Besoknya, langsung suami menjalani operasi lagi dengan bius total. Kata dokter sebetulnya bisa bius lokal. Tapi daripada suami merasa ngeri jadi dibius total. Setelah dirawat selama 2 minggu, sebetulnya suami sudah bisa pulang untuk dirawat di rumah dengan bantuan perawat. Karena suami belum bisa ke kamar mandi sendiri, saya minta biar di rumah sakit dulu sampai suami sudah bisa ke kamar mandi atau sampai bisa jalan. Pada waktu perawatan menjelang pulang, waktu periksa dokter ahli pembuluh darah, karena dokternya sangat padat jadwalnya, pemeriksaan dilaksanakan sekitar di atas jam 12 malam di ruang praktek. Suami mendapat giliran pertama. Setelah diperiksa, mendapat resep untuk mengambil obat ke apotek rumah sakit. Apotekernya sepertinya kesulitan membaca resepnya. Sampai-sampai ditulis ulang di baliknya. Katanya obatnya tidak ada, harus dicari di apotek di luar rumah sakit. Akhirnya saya cari apotek di luar rumah sakit. Waktu di apotek saya jelaskan bahwa salinan resep ada di baliknya lagi. Ternyata apotekernya tahu apa yang dimaksud obat resep dokter. Saya disuruh memilih
obat resep terjemahan apoteker rumah sakit atau apoteker di luar rumah sakit. Saya berusaha telepon dokter tapi tidak ada jawaban. Akhirnya saya tanya, ini sebetulnya obat apa? Ini namanya Ardium, Bu, obat pembuluh darah. Bisa juga untuk obat ambeien, Bu, katanya. Kalau terjemahan apoteker rumah sakit, ini obat jantung. Akhirnya saya pilih Ardium, obat untuk pembuluh darah. Alhamdulillah, saya tidak salah pilih. Sampai sekarang suami sudah sehat kembali. Dan kalau ada orang yang sakit ambeien, saya anjurkan untuk minum Ardium. Ternyata sembuh. Saya sendiri telah mencobanya. Untuk saya sendiri, adik saya, juga besan saya ternyata sembuh. Saya mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kalau kita sakit jantung, jangan takut untuk menjalani pemeriksaan. Jadi jangan sampai terlambat. Mengikuti anjuran dokter. Jangan takut untuk dioperasi karena teknologi sudah maju. Banyak berdoa kepada Allah agar tidak salah pilih. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Amin ya robbal alamin.